Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Dwi Rista dengan NIM 241161119. Di sini saya kelas IF04 ingin menjelaskan slide pertama dan slide kedua dari analisis pastel. Yang itu pertama ada analisis kebijakan tarif AS. Yang pertama di sini tuh ada kebijakan tarif AS, analisis mendalam tentang kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan dampaknya terhadap Indonesia. Kedua ada metode pastel. Metode pastel itu penggunaan metode pastel untuk mengevaluasi dampak kebijakan ini dalam berbagai aspek. 3. Ada tantangan dan peluang. Identifikasi tantangan dan peluang yang muncul akibat kebijakan tarif bagi Indonesia. Langkah strategis. Yang keempat itu ada langkah strategis, rumusan masalah, rumuskan langkah-langkah strategis untuk mitigasi dampak positif dan pemanfaatan peluang. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% di tengah gejolak perdagangan global. Yang terakhir ada posisi global. Penguatan posisi Indonesia dan dalam persaingan global semakin tidak jelas arahnya. Oke, kita ke slide yang kedua, dampak kebijakan tarif AS. Dampak yang pertama di sini ada kebijakan tarif impor atau ekspor AS. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dapat menyebabkan hubungan bilateral yang tegang, terutama dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Produk ekspor Indonesia. Yang kedua, produk seperti tekstil, karet, dan manufaktur dari Indonesia beresiko dikenakan tarif tinggi yang berdampak negatif pada industri lokal. Yang ketiga ada tekanan pada pemerintah. Pengenaan tarif yang akan memicu tekanan pada pemerintah Indonesia untuk melindungi industri lokal dari dampak negatif kebijakan AS. Yang keempat dan yang terakhir ada diplomasi ekonomi yang kuat. Menguatkan diplomasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral seperti Indo-Pacific Economic Framework adalah langkah strategis yang penting. Sekian, terima kasih. Ya, halo, perkenalkan nama saya Fridas Jani Sedaniargo dengan NIM 241161141. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Ramadhani Dwi Rista. Di sini saya akan menjelaskan dampak kebijakan tarif AS. Ya, dampak kebijakan tarif AS itu antara lain ada dampak negatif kebijakan tarif, penurunan permintaan dari AS, pertumbuhan ekonomi tertekan, serta pertumbuhan 8%. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu mulai dari dampak negatif kebijakan tarif. Di sini setelah saya search, kebijakan tarif AS itu mengakibatkan penurunan volume ekspor Indonesia. Terus berdampak pada perekonomian nasional. Itu dampak negatif kebijakan tarif. Penurunan permintaan dari AS itu seperti akan mengurangi pendapatan devisa bagi Indonesia, mempengaruhi neraca perdagangan. Terus ada pertumbuhan ekonomi tertekan dengan menurunnya pendapatan dan neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi nasional bisa tertekan lebih lanjut. Terus ada strategi pertumbuhan 6% yang dimana mengimplementasikan strategi investasi, infrastruktur, dan pendidikan sebagai langkah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Next, ada dampak tarif tinggi AS. Apa aja sih dampak tarif tinggi AS? Yang pertama ada PHK di sektor ekspor, yaitu tarif tinggi dari AS dapat memicu PHK di sektor-sektor utama, mengganggu stabilitas ekonomi lokal. Yang kedua ada peningkatan pengangguran. Waduh, akibat dari PHK, akibat pengangguran diperkirakan akan terus meningkat, memberikan dampak sosial yang luas. Terus ada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan meningkatnya pengangguran akan ada lonjakan dalam kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Terus ada program pelatihan vokasi, yaitu program pelatihan vokasi untuk reskilling pekerja yang terdampak sangat penting untuk mempersiapkan mereka di pasar kerja baru. Jadi mereka di reskilling lagi pekerjanya. Terus ada bantuan sosial bersyarat. Terus ada inisiatif ekonomi kreatif yang desa wisata dapat menciptakan tenaga kerja baru bagi masyarakat lokal. Terus bantuan sosial bersyaratnya itu seperti kepada keluarga yang terdampak dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka. Selanjutnya akan ada slide analisis ketergantungan teknologi yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Sekian dari saya. Itu perkenalkan nama saya Diki Wahyudi dengan NIM 24116160. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis ketergantungan teknologi. Untuk ketergantungan teknologi sendiri ada beberapa hal, yaitu yang pertama ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi impor dapat terhambat oleh kebijakan perdagangan global yang mempengaruhi akses dan biaya teknologi. Yang kedua, yaitu ada biaya bahan baku yang meningkat. Kebijakan perdagangan global dapat menyebabkan biaya bahan baku dan komponen teknologi meningkat, mempengaruhi daya saing. Yang berikutnya ada insentif pajak. Memberikan insentif pajak bagi startup, teknologi, dan riset universitas dapat mendorong inovasi lokal dan pengurangan impor. Yang keempat yaitu ada pengembangan industri lokal, yaitu mengembangkan industri komponen lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kemandirian teknologi. Yang terakhir yaitu kerjasama riset internasional. Meningkatkan kerjasama riset dengan negara mitra non-AS seperti Korea Selatan dan Jepang untuk memperkuat inovasi. Yang berikutnya yaitu analisis lingkungan dagang. Untuk analisis lingkungan dagang, yang pertama yaitu hambatan dagang meningkat. Dengan meningkatnya hambatan dagang, negara berkembang mungkin terpaksa mengeksploitasi sumber daya untuk meningkatkan ekspor. Yang kedua yaitu eksploitasi sumber daya. Eksploitasi sumber daya alam secara masif dapat memperburuk masalah lingkungan seperti deforestasi dan polusi. Yang ketiga yaitu integrasi green economy. Mengintegrasikan ekonomi hijau dalam strategi pertumbuhan dengan fokus pada energi terbarukan dapat membantu memperbaiki situasi. Yang keempat yaitu ada pajak karbon domestik. Penerapan pajak karbon domestik dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi emisi dan mendukung industri ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu penegakan hukum lingkungan. Dengan memperkuat penegakan hukum lingkungan dan memberikan insentif bagi industri yang ramah lingkungan adalah kunci untuk melindungi sumber daya. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Prayuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi tarif Amerika Serikat bagi Indonesia. Tarif sepikat Amerika Serikat, tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat secara sepihak dapat melanggar aturan yang ditetapkan oleh WTO yang berpotensi mengganggu perdagangan internasional. Gugatan di WTO. Indonesia memiliki opsi untuk mengajukan gugatan melalui WTO yang bisa menjadi langkah strategis untuk mempertahankan kepentingan nasional. Keahlian hukum internasional. Pentingnya peningkatan keahlian dalam hukum internasional untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam perundingan perdagangan. ASEAN Trade Dispute Mechanism memperkuat posisi hukum Indonesia melalui mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan ASEAN sebagai upaya kolaboratif untuk menghadapi tarif yang merugikan. Yang kedua, rekomendasi strategis Indonesia. Diversifikasi pasar dan produk, fokus pada negara-negara dengan hambatan tarif rendah seperti Afrika dan Timur Tengah untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Hilirisasi dan industrialisasi. Contoh sukses adalah program hilirisasi nikel yang menghasilkan baterai listrik untuk ekspor, meningkatkan nilai tambah produk. Investasi pada SDM, pendidikan vokasi dan pelatihan teknologi baru harus menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Digitalisasi UMKM, penggunaan platform seperti Padi UMKM dan kemitraan dengan e-commerce global dapat membantu UMKM untuk lebih kompetitif di pasar internasional. Penguatan posisi hukum, pemerintah harus aktif memperjuangkan keadilan perdagangan di WTO untuk melindungi kepentingan Indonesia dalam perdagangan global. Reformasi birokrasi dan regulasi, mempermudah masuknya investasi asing, langsung FDI melalui reformasi yang menyederhanakan birokrasi dan regulasi investasi. Saya Muhammad Joki WLV dengan NIM 24116161. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini ada beberapa poin penting
dengan bagaimana kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Yang pertama, dampak kebijakan tarif. Kebijakan tarif impor atau ekspor dari Amerika Serikat mempengaruhi ekonomi Indonesia secara luas, termasuk sektor perdagangan dan investasi. Kedua, tantangan untuk Indonesia. Indonesia perlu menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut, termasuk penurunan daya saing di pasar global. Tiga, peluang yang dapat dimanfaatkan. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang baru dalam perdagangan internasional. Yang keempat, langkah-langkah strategis. Diperlukan langkah-langkah strategis terintegrasi untuk menghadapi dampak negatif dari kebijakan tarif. Yang kelima, pentingnya investasi. Investasi yang tepat dalam infrastruktur dan industri dapat membantu Indonesia memperkuat posisinya. Yang kelima, reformasi. Reformasi diperlukan di sektor ekonomi dan perdagangan sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Yang terakhir, perdagangan global. Memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menuju solusi bersama. Mari kita bersama-sama mencari solusi untuk tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.